Recording. Oke, baik. Baiklah, mungkin kita mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kawan-kawan? Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat malam. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menyerap apa yang saya akan sampaikan nanti di pertemuan ini. Yang bagi yang baru, perkenalkan nama saya Dharma gitu. Jadi kawan-kawan bisa panggil saya Dharma dan kemudian bisa panggil Abang boleh juga gitu karena masih alhamdulillah masih muda. Nah, di sini saya mengajar TWK di Jago SN. Jago SN mempercayai saya untuk di bidang TWK, kawan-kawan. Apa namanya? Mungkin saya belum pernah dulu tuh saya belum pernah kapan ya? Tahun ini aja saya ngajar online. Sebelumnya itu saya ngajar offline. Saya ngajar offline sekitar 7 tahun. Dari 2018 sampai 2024 tuh saya ngajar offline terus. Kayak gitu. Di salah satu bimbel terkenal kayak gitu. Nah, apa namanya? Mungkin udah ada yang kenal dengan saya ya. Baik itu dari Aceh juga, baik itu dari manapun yang baik sebelumnya. Nama saya itulah, nama saya Dharma. Jadi kawan-kawan bisa panggil saya apa namanya Dharma. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu boleh di DM, boleh di apa namanya Instagram, boleh juga follow saya boleh. Kadang-kadang saya buat quiz kayak itu kawan-kawan ya. Nah, apa namanya untuk materi kita ini apa namanya untuk apa namanya untuk materi kita ini kita akan bahas tentang masalah TU gitu. Jadi soal TU itu semua saya yang buat dari 1 sampai 15 itu Jago Yayasan mempercayainya ke saya kayak gitu biar nanti apa namanya soal-soalnya itu memang memang terbaru kayak gitu. Jadi saya juga ada apa namanya Zoom kayak itu membahas tentang soal-soal terbaru. Jadi soal-soal yang mereka punya dulunya itu udah di apa namanya udah dihapus dan kemudian itu memang pure berdasarkan FR yang saya dapatkan gitu. Nah, kawan-kawan nggak perlu ragu di TU 1 sampai TU 15 itu memang pure saya yang susun kayak gitu ya, saya yang buat memang dari nol dan kemudian itu berdasarkan FR. Jadi FR itu artinya materi-materi yang kawan-kawan dapatkan yang udah pernah ikut tes itu saya tanya materinya apa yang keluar sehingga apa sehingga ketika kita belajar itu searah kayak gitu. Jadi nggak menghalu apa-apa aja sih yang keluar-keluar kayak gitu. Dan kemudian dan biasanya materi TWK itu akan terus berulang, cuman soalnya akan yang akan beda kawan-kawan ya. Jadi apa namanya? Jadi eh, apa namanya? Jadi semuanya mohon fokus kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti apa ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti, mohon ditanyakan. Karena nanti saya akan membuat insight-insight baru kayak gitu kawan-kawan ya. Karena di dalam soal TWK ini kita perlu insight. Jadi beda antara TKP sama TWK. TWK itu dia nggak boleh kita tanya, kita menjawab dengan unsur keinginan pribadi, keinginan hati itu nggak boleh. Beda sama TKP. Kalau TKP kan bisa kita apa namanya mengupayakan jawaban yang paling positif dan berkaitan dengan tindakan dan perilaku kita. Sementara di TWK itu tindakan perilaku kita diukur dalam segi materi wawasan kebangsaan. Baik itu digabungin sama bela negara, baik itu digabungin sama nasionalisme, bahkan bela negara sama Pancasila gimana, bahkan Pancasila ke dalam nasionalisme itu gimana. Bahkan Pancasila dalam integritas juga ada. Nah, mungkin kawan-kawan di sini, ya kawan-kawan di sini itu udah pernah ikut tes. Jadi pasti mengetahui dan melihat soal yang berkaitan dengan integritas di mix sama Pancasila. Kemudian bela negara di mix sama Pancasila juga. Nasionalisme juga di mix sama bela negara atau nasionalisme. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya adalah kita fokuskan kata kuncinya itu adalah difokuskan pada Pancasilanya. Sementara nasionalisme yang ada di ujungnya itu ditinggalkan. Tapi kita lebih fokus bagaimana penalaran secara aktualisasi Pancasila. Insight-nya seperti itu kawan-kawan ya. Nah, Kak, soalnya nanti kebanyakan soal normatif ya. Kalau normatif itu kan berdasarkan teori, kawan ya. Tapi ada di dalam soal nasionalisme itu berdasarkan teori. Misal nih, contoh nih di pilar negara juga ada. Contoh nih misalnya kayak ASEAN oleh Adam Malik, tujuan dibentuknya ASEAN bagi Indonesia itu apa? Kalau misalnya dia pakai kata tujuan, otomatis itu normatif jawabannya. Tapi kalau misalnya nanti yang ditanya adalah bagaimana implementasi yang bisa kita lakukan terhadap kejadian tersebut. Maka itu soalnya penalaran. Jadi kawan-kawan, saya simpulkan di dalam soal itu nggak semua penalaran. Ada soal pengetahuan dan ini kata pengantar kita ya. Saya selalu bilang ke kawan-kawan,
Di dalam soal TWK itu ada soal pengetahuan. Pengetahuan di sini sama satu lagi adalah penalaran. Penalaran. Bagaimana cara kita membedakan antara pengetahuan dan penalaran? Bahkan ada di mix lagi. Di mix antara pengetahuan dan penalaran. Pengetahuan dan penalaran, ya. Dan penalaran. Oke. Nah, ini nanti digabungin. Kemudian nanti diminta pendapat kita kayak gitu. Dan kemudian di dalam pengetahuan ini kita harus tahu historinya. Jadi sejarahnya kita harus tahu. Sementara di sini penalaran itu kita harus dapat menyimpulkan. Nih, dapat menyimpulkan suatu permasalahan seperti itu. Jadi ada pengetahuan, penalaran, dan mix pengetahuan dan penalaran. Kayak gitu. Nanti dalam pelajaran proses belajar ini saya akan membagikan ketiga ini yang berkaitan dengan pengetahuan, penalaran, dan gabungnya itu yang mana-mana aja. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita buat materinya lebih panjang, takutnya ini mungkin sampai tembus jam 12. Jadi yang di Wita itu bahkan bisa sampai jam 2 kayak gitu. Nah, untuk biasanya kelas, untuk biasa kelas itu kan dari Wita itu sampai 12:30 itu. Biasanya pulangnya segitu. Nah, semangat yang dari Wita. Adakah yang dari Wita sini? Oke. Biasanya tujuan, alasan. Habis itu bagaimana kejadiannya. Nah, itu dia. Dari Wita hadir. Semangat dari Wita. Saya yakin usaha nggak akan mengkhianati hasil ya. Oh, Riau. Sama saya di Riau juga. Nanti kita duduk di Warih ya. Apalagi Wita. Oke, Budi ini sama kayak si Latif, profilnya nggak tahu saya membedakannya gimana. Rio di mana bang? Saya di Panam. Kayak itu. Banyak nyamuk, pakai sovel jangan lupa. Iya benar, cukup banyak nyamuk di sini. Makanya saya pakai. Dia dari Wita, Padang. Kita Bernadia. Saya terkesan ya, kelas ini ada Bernadia. Oke, Bam. Kalsel Kalimantan Selatan. Saya dulu pengen di penempatan di Kalimantan Utara gitu karena gajinya lebih banyak. Oke, Nganjuk, Padang, oke, Balikpapan boleh, Dumai. Dari Sulawesi adakah sini? Dumai kok, kita dekat lah, dekat 2 jam 3 jam sampai. Jateng, Jawa Tengah, Makassar. Oke, kayaknya 250. Makassar, Mas saya Manado. Wih, Manado. Jakarta, mantap. Saya kemarin baru ke Jakarta. Tapi Palembang kok, kita dekat. Jangan lupa sampai ya. Oke, Jabar, kota kenangan ya. Oke, Denpasar. Nah, baiklah kawan-kawan. Di sini, apalagi kalau misalnya kita berkaitan dengan soal undang-undang. Jadi ini pengantar kita ya. Jadi soal undang-undang itu yang paling banyak ditanya adalah soal pengetahuannya. Nah, kawan-kawan harus dilihat nih kata kunci ya. Kalau misalnya ketemu sama soal undang-undang, itu harus dilihat mana pernyataan paling benar. Nah, mana pernyataan paling benar. Nah, paling benar. Bukan pernyataan paling benar, tapi harus dilihat mana pernyataan yang salah, ini jangan pakai insight ini ya. Saya buat insight yang baru lagi lah. Cari pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Nah, yang benar. Nah, ini cara salah satu untuk kita menjawab soal undang-undang, kawan-kawan. Kan kemudian ABCD-nya memang positif semua, tapi pernyataannya salah. Banyak banget tuh, itu kata kunci tuh. Nah, kemudian cari cari hubungannya dengan opsi pilihan. Misalnya gini kawan-kawan, di dalam soal undang-undang ada di CPNS Jaksa dulu, itu berkaitan dengan bumi, ini saya singkat aja ya, bumi, air, udara, itu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, bukan. Oh ya, ini kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian A-nya gini. Mewujudkan negara yang makmur, itu bisa yang B, mewujudkan
mewujudkan bangsa bangsa yang mandiri. Kemudian yang C-nya mewujudkan mewujudkan apa namanya? Mewujudkan apa namanya? Kemakmuran bangsa kemudian yang C, yang D mewujudkan ekonomi negara mandiri. Maka jawabannya apa kawan-kawan? Oke, maka jawabannya adalah yang C. Why? Kenapa? Karena yang di sini ada kata bangsa kan? Ada kata bangsa, di sini ada kata masyarakat. Maka kita fokuskan kepada masyarakat. Kenapa kalau kita jawab A itu nggak bisa? Karena ini fokuskan ke negara, kemudian ini mewujudkan bangsa yang mandiri. Ini bangsa yang mandiri nggak dijelaskan. Bangsa mandiri berbentuk apa, kayak gitu. Kemudian yang mewujudkan kemakmuran bangsa itu sudah tepat, karena kesejahteraan yang diminta, mewujudkan ekonomi negara mandiri. Nah, ini adalah fokus ke negara. Maka ini nggak boleh, kayak gitu. Maka secara tidak langsung jawabannya adalah yang C. Kayak gitu. Nah, maka kalau kita lihat di sini, maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, kawan-kawan, bisa dipahami ya insight-insight yang saya berikan tadi ya. Pemahaman-pemahaman soal yang saya berikan tadi. Ingat, kalau misalnya soal undang-undang itu berkaitan sama ini, kemudian pilihannya itu harus dihubungkan dengan apa namanya, dihubungkan dengan konteks soalnya. Jadi kita nggak bisa menjawab soal TBK itu berdasarkan mana yang paling positif. Kalau kita lihat mana yang paling positif di sini adalah ini semua positif. Jadi gimana cara kita akal-akalinya adalah kita kuatkan di sininya, kemudian kuatkan di cari pernyataan yang paling benar kayak gitu. Itu yang harus kawan-kawan lakukan dan hati-hati melihatnya kayak gitu. Ya, dan soal Theo kan Larry kan kayak gitu ya. Ya, sama kayak no, itulah makanya MJ. Makanya soal-soal yang normatif kayak gini ya berkaitan dengan soal pengetahuan. Makanya saya bilang tadi ada pengetahuan. Nah, pengetahuan plus penalaran. Penalaran. Kenapa? Karena di sini kita harus nalar juga, di mana nalarnya di poin masyarakat dan di poin di bangsa. Ini adalah nalar. Kalau kita bilang normatif, normatif ini soal pengetahuan. Jadi kita harus tahu dulu apa apa isinya, baru kita bisa jawab. Seperti itu. Benar. Oke, bentar ya. Hmm, jaringan saya kayaknya mati. Kenapa ini? Oke, sebentar kawan.
Oke, sebelum lanjut ke soal, apakah kawan-kawan ada yang mau bertanya? Halo? Oke, aman ya. Suara saya jelas. Tadi nggak ada suara benar. Tadi ada beberapa gangguan, kawan-kawan ya. Saya harus ganti dari WiFi ke apa namanya, ke hotspot biar nanti nggak ada kendala. Akhir-akhir ini jaringan agak ini ya, eksis di sini yang kuat dulu. Oke, kalau misalnya kita lihat bangsa dan negara itu bedanya. Bangsa dan negara itu adalah ingat aja kalau bangsa itu berkaitan dengan kelompok masyarakat, sementara negara itu berkaitan dengan apa namanya dengan wilayah kayak gitu ya. Nah, itu yang disebutkan perbedaan antara bangsa dan negara. Jadi kawan-kawan harus melihat dan harus memperhatikan itu dengan baik-baik. Apakah pertanyaan soal itu untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan masyarakat? Jadi kalau misalnya kepentingan negara itu gimana? Yaitu kita mengikuti peraturan yang berlaku atau kita mencoba untuk memberikan atau kontribusi yang berlaku kepada negara, kita mengabdi kepada negara. Nah, itu adalah effort yang kita berikan kepada negara. Sementara kalau misalnya bangsa, maka poinnya itu, effortnya itu adalah bagaimana cara kita mencoba untuk memberikan effort kepada sosial budaya. Itu bedanya. Jadi beda insight-nya mungkin kawan-kawan yang baru datang di sini, yang baru hadir ya, saya membedakan antara ketika ditanya tentang masalah bangsa, maka fokus poinnya itu kepada kelompok masyarakat. Jadi kepada kelompok masyarakat. Sementara kalau misalnya itu berkaitan dengan negara, maka poinnya itu adalah kita memberikan effort kepada negara itu gimana? Kita memberikan effort kepada negara. Nah, kawan-kawan di sini itu berkaitan dengan effort kepada negara. Contohnya adalah mau mau apa namanya? Mau menjadi abdi negara kan gitu. Ketika nanti kawan-kawan udah jadi abdi negara, maka kawan-kawan juga harus disiapkan atau ditempatkan di mana aja kayak gitu. Contohnya mungkin kawan saya ada yang sampai ke Papua gitu. Nah, seperti itu. Oke. Di sini sebelum kita bahas soalnya, apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung aja apa namanya? Kita langsung aja untuk membahas setiap soalnya. Oke ya. Baik, aman? Bisa dalam sudut pandang pemerintah juga bisa. Kemudian gitu. Tapi kawan-kawan juga nanti dalam soal juga ada pembedaan tuh, apakah itu poinnya kepada negara atau pada poinnya ke pemerintah. Jadi kalau misalnya nanti dalam soal ini insight baru lagi, nanti di dalam ujung soalnya itu kan ada ini kawan. Ada misal nih bagaimana bagaimana upaya upaya yang dapat dilakukan, upaya yang dapat dilakukan. Dilakukan. Nah, biasanya soal-soal seperti ini nggak disebutkan untuk generasi muda kah, untuk pemerintah kah, untuk negara kah, untuk bangsa kah. Nggak ada dibilang seperti itu kan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan. Nah, kalau misalnya nanti pernyataannya A, pemerintah ini. B, pemerintah ini. C, pemerintah sampai yang E itu berkaitan dengan pemerintah, maka fokuskan pada pilihan yang paling tepat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang apa. Kayak gitu kawan-kawan. Jadi nanti di dalam soal juga ada yang berkaitan dengan seperti ini. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau misalnya nanti ada yang berkaitan dengan ini juga, misalnya kayak A, generasi muda ini. Yang B, generasi muda ini. Sampai ke E itu generasi muda. Maka fokuskan ke generasi muda. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Itu insight baru buat kawan-kawan yang baru bergabung di Jago SN. Jadi sebenarnya banyak insight-insight yang nantinya kita akan berikan ke kawan-kawan biar nanti setiap ABCD-nya itu kita lebih peka gitu. Oke ya, paham ya? Tapi kalau misalnya nanti dalam soal itu bagaimana upaya generasi muda. Maka kalau misalnya poin generasi muda, bahkan fokusnya generasi muda. Kalau misalnya A, pemerintah memperdayakan generasi muda. B, generasi muda adalah ini. Maka jawabannya adalah yang B, karena dia berfokus pada generasi muda, bukan pemerintah. Seperti itu. Jadi ketika nantinya ABCD-nya positif semua, itu akan bisa kita akal-akalin kawan-kawan. Bisa bahkan dalam ruang lingkup masyarakat juga bisa bergabung dengan generasi muda itu nggak hanya kaitannya dengan pelajar, kemudian kita sebagai pekerja muda juga disebut sebagai generasi muda, seperti itu. Amanda biasanya lebih dominannya ke pelajar atau yang untuk generasi-generasi sekarang kayak gitu, lebih luasnya seperti itu, nggak hanya melulu tentang masalah pelajar. Oke, kan nanti bahas bahasa Indo ya kak. Nanti ada coachnya sendiri bahasa Indo kawan-kawan ya. Saya cuma fokus di TWK-nya aja kayak gitu biar kawan-kawan lebih paham. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan langsung ke soalnya. Oke, lanjut ya.
Nah, coba kawan-kawan ingat, soal yang di sini itu masuknya ke poin mana? Itulah yang MJ. Tadi saya udah bilang, kalau dalam soalnya itu nggak disebutkan siapa kita, maka kalau misalnya pilihannya itu adalah menunjukkan pemerintah, 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 maka fokuskan ke dalam kebijakan pemerintah. Kalau yang di sini kalau generasi muda, generasi muda, generasi muda, maka fokuskan ke generasi muda. Seperti itu. Itu saya apa namanya? Saya bilang tadi. Nah, nomor satu ini soalnya pengetahuan. Oke ya. Kalau kita lihat sesuai dengan pasal 31 NRI tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Salah satu tujuan utama dari kewajiban pendidikan dasar ini adalah, nah, kita mencoba untuk apa namanya? Untuk menalarkan. Ini adalah pertanyaan menalarkan, kawan. Dan sementara ini adalah pengetahuan. Jadi ini adalah pengetahuan kenapa? Karena di dalam soalnya itu sudah dijelaskan dalam pasal 31 itu berkaitan sama pendidikan. Sedangkan ini adalah penalarannya, gitu, penalaran. Jadi pengetahuan dan penalaran. Seperti itu. Tapi ada nggak soal yang berkaitan dengan normatif terus? Ada. Saya pernah dapat tahun 2021 tuh yang berkaitan dengan pasal 5. Nah, pasal 5 itu nanti isinya apa yang ditanya. Nah, itu ada juga soal-soal kayak gitu. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nomor satu, kawan-kawan kemarin jawabannya apa? Nah, sejak rindu bentar lagi ya. Bentar lagi kita bahas ini. Baru itu nanti saya akan jawab. Coba di notice dulu, di note dulu, biar nanti saya akan jawab pertanyaan itu. Karena kan kita cuma 10 soal dalam ini. Oke, yang A ya. Sejak rindu coba di notice lagi, nanti dibalikin lagi. Dengan pertanyaan, itu pertanyaan paling bagus tuh. Dari pertanyaan sejak rindu. Oke, coba kita lihat yang A. Paling yakin. Nah, gini, pendidikan. Mengikuti pendidikan dasar. Coba kita lihat yang A, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di Indonesia, menjamin kemajuan teknologi dan inovasi nasional, membentuk generasi muda mampu bersaing di tingkat internasional. Ingat, internasional bukan pilihannya, karena dalam soal tidak ada yang berkaitan sama internasional. Itu harus diingat, kawan. Ini tidak dibahas dalam soal, tidak dibahas dalam soal ya, dalam soal. Kemudian yang D, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja di seluruh, ini kesempatan kerja ini tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Ingat kawan-kawan, pasal berapa yang berkaitan sama pekerjaan yang layak? Nah, pasal 27 ayat 2 ya, 27 ayat 2. Itu penghidupan dan pekerjaan yang layak, kayak gitu. Nah, kemudian mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, ini juga tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Nah, kawan-kawan ya. Kemudian kalau kita lihat ada dua pilihannya, menjamin kemajuan teknologi dan inovasi nasional atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ingat kawan-kawan, pendidikan itu adalah meningkatkan sumber daya kualitas manusia. Sementara B itu, kenapa jawabannya salah? Karena ini kemajuan teknologi. Sementara dalam soal tidak disebutkan dan tidak disebutkan terhadap dampak globalisasi, dampak digital yang harus dihadapi. Maka jawaban paling tepat itu adalah yang A, kayak gitu. Kenapa? Karena itu meningkatkan kualitas sumber daya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah tujuan utama dari pendidikan itu apa? Maka jawabannya adalah A. Oke. Ya, normatif itu apa? Normatif itu sesuai dengan teori. Nah, itu kawan-kawan. Itu normatif. Jadi kalau misalnya kawan-kawan tidak tidak menggunakan bahasa sendiri, tapi bahasa buku, itu adalah pernyataan normatif. Seperti itu. Yang berdasarkan memang pure teori-teori terus, nggak ada penalarannya gitu. Oke, itu normatif namanya. Oke. Ayat 2. Oke, dah. Ya, salah satunya itu kan kalau misalnya kita masuk ke dalam ranah pengetahuan, dalam bidang pendidikan, kalau misalnya kita mix ke bela negara ini berkaitan sama apa, kawan-kawan? Kalau misalnya kita mix ke bela negara, maka dia masuk kemana? Ini masuk ke dalam ruang lingkup memiliki kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan kemampuan awal bela negara ya, awal bela negara. Oke, seperti itu, bela negara. Nah, kalau misalnya kita mixkan ke bela negara, tapi ini fokusnya ke Undang-Undang 1945.
Ya, kemampuan awal bela negara. Oke, sampai sini cukup bisa dimengerti, kawan-kawan. Nah, pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan dari Sejak Rindu ya, kelas namanya. Oke, Sejak Rindu. Nah, karena kalau misalnya dalam bahasa apa namanya? Rindu itu kan bukan persoalan, tapi dia adalah jawaban yang belum selesai, bahkan tak harus ya. Itu dalam bahasa filosofinya. Rindu bukan persoalan, ia adalah jawaban yang belum selesai, bahkan tak harus. Ngerti kawan? Oke, nah itu bahasa filosofinya tuh. Kalau kita lihat di sini, um, apa namanya? Tadi pertanyaan kayak mana? Kayak fakir miskin ya. Contoh kayak pasal 34 tuh. Pasal 34 tentang fakir miskin. Nah, tentang fakir fakir miskin. Nah, pasal 34 tentang fakir miskin itu berkaitan dengan apa kawan-kawan? Berkaitan dengan tanggung jawab negara kan. Ini adalah tanggung jawab negara. Nah, gitu. Oke, dalam pasal 34 tadi. Nah, tanggung jawab negara itu artinya apa? Artinya negara itu harus harus apa namanya? Harus menjamin kan. Jadi negara ini yang pertama itu adalah negara menjamin penghidupan layak, yaitu penghidupan yang layak untuk fakir miskin. Jadi kalau misalnya kita lihat ada bansos dan sebagainya, itu merupakan salah satu implementasi dari pasal 34. Nah, kawan-kawan, bagaimana yang ditanya adalah sejak itu tadi, itu bagaimana pasal ini dapat diimplementasi oleh warga negara. Nah, warga negara. Kan tadi negara menjamin kan. Sementara bagaimana diperankan adalah warga negara. Maka secara tidak langsung ini jawabannya adalah apa namanya memberikan bantuan sosial kayak biasa aja kita memberikan bantuan sosial untuk memberikan bansos pribadi. Nah, itu bisa juga pribadi. Kemudian menyumbang 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 pakaian misalnya pakaian dan uang dan apa namanya uang. Nah, ini juga termasuk orang peran kita. Jadi disamakan kayak gitu. Tapi fokusnya itu adalah kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, negara itu menjamin, sedangkan kita nggak bisa menjamin kayak gitu. Kenapa nggak bisa menjamin? Karena nggak ada kewajiban. Atas dasar jaminan itu adalah kewajiban kawan-kawan. Tetapi kalau misalnya udah masuk ke dalam ranah peran warga negara itu adalah jatuhnya ke hak. Makanya ini jatuhnya ke sila kelima. Ini adalah sila kelima keadilan sosial tadi. Maka jatuhnya ke hak kayak gitu. Seperti itu kawan ya. Kalau kita kaitkan dengan sila-silanya kayak gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Nah, memberikan terpekerjaan juga termasuk kayak gitu. Itu masuk sila kelima kayak gitu. Tapi Tommy, nah nanti udah salah lagi insight-nya. Tapi kalau misalnya itu yang ditanya implementasi dari pasal 27 ayat 2 kayak gitu. Nah, yang tadi yang saya bilang nih, yang saya tanda ini kan ada pasal 20 ayat 2 kayak gitu. Kalau fakir miskin itu bagaimana cara kita memberikan effort kepada mereka berbentuk bantuan. Kayak gitu, kawan-kawan. Kalau implementasi itu langsung negara apa ya, Kak? Kalau negara itu menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin. Menjamin, ada kata menjaminnya, berarti itulah kewajiban negara melindungi kayak gitu. Sementara kita sebagai masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita untuk melakukan atau mengimplementasikan pasal tersebut. Seperti itu. Kalau misal bantuan pendidikan masuk nggak, Coach? Bisa juga masuk ke dalam bantuan pendidikan juga masuk. Misalnya kita kalau ada nggak KKN di sini yang dari pendidikan? Pasti mereka juga ada apa namanya ada buat les kan buat anak-anak desa di situ. Habis itu ada buat ngaji. Nah, itu merupakan bantuan yang kita berikan gitu. Tapi itu dalam ruang lingkup pendidikan ya kawan-kawan ya, itu pasal 31. Tapi kalau misalnya pasal 34 itu berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Ingat kawan-kawan, pasal 34 itu berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Oke?
Oke, bentar kawan-kawan. Kayaknya ada suara di depan. Bentar. Oke, udah aman. Ya, kebutuhan dasar itu seperti sandang, papan, makanan, dan sebagainya gitu. COD. Ah, COD. Oh, oke, dah. Izin ya, Coach. Masih bahas pasal 31 kalau implementasi dapat tuh membantu biaya pendidikan masyarakat miskin atau membina bantuan kepada pemerintah untuk meminta bantuan kepada pemerintah untuk dana pendidikan. Kalau misalnya yang B itu kan kita sebagai ini kan sebagai aparatur kayak gitu. Kalau misalnya kita sebagai pribadi itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita sebagai bentuk organisasi atau apa kan itu boleh. Tapi kalau misalnya nggak, kalau kita individu kita nggak punya kapasitas di situ. Kayak gitu. Membantu biaya pendidikan masyarakat miskin atau meminta bantuan kepada pemerintah dana pendidikan. Nah, dua-duanya nggak tepat kayak gitu. Bisa jadi kalau misalnya kita memberikan apa namanya uh, memberikan kesukarelaan kita dalam bidang pendidikan is okay, nggak masalah. Penduduk apakah termasuk bangsa? Penduduk ya, ya penduduk itu orang yang menduduki satu wilayah kan. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Nomor satu bisa dipahami, kawan-kawan. Sebelum kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Oke, paham ya. Oke, kita lanjut nomor dua, kawan-kawan. Oke, bangsa saya bilang terus dari tadi kalau bangsa itu berkaitan dengan kehidupan kelompok masyarakat. Seperti itu. Nah, nomor dua kira-kira apa jawabannya, kawan? Nomor dua ini. Jawabannya apa kira-kira? Ayo, coba ada yang berani nggak nulis jawabannya? Ayo, ada berani nggak nulis jawabannya? Oke, D. Area C. Oke, D. Ntar kamu mana? D untuk Dharma. Ya, benar. D, ingat aja nama saya. Baik. Nah, coba kita lihat di nomor 2 ini. Karena itu. Nah, coba kita lihat di dalam soal dasar konstitusi kewajiban pajak, dasar konstitusional kewajiban pajak terdapat pada pasal 23A. Nah, coba siapa tebak dapat FR ini? Ada yang kan? Ada nggak yang dapat ini ketika tes? Kemudian hal ini mengenai kewajiban warga negara untuk wajib bayar pajak. Nah, berarti kan ada kewajiban kan? Ada kewajiban. Kewajiban itu dia unsurnya adalah pemaksaan, guys. Maksa. Memaksa. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat membayar pajak, ketika kita wajib membayar pajak itu adalah memaksa. Dengan begitu, tujuan pajak tersebut bagi bangsa Indonesia, ingat, tujuan pajak bagi bangsa. Ingat, ini ada kata bangsa. Untuk masyarakat, untuk masyarakat, masyarakat itu gunanya apa? Gunanya apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Maka secara tidak langsung, coba kita lihat yang A. Memfasilitasi kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal itu adalah menstabilitaskan kebijakan fiskal. Stabilitas kebijakan fiskal ini ada di apa namanya penentuan APBN. Penentuan APBN. Nah, siapa yang berwenang untuk memutuskan APBN? Itu DPR. Oke ya, DPR. Sebagai upaya dalam menstabilkan inflasi dan ekonomi. Ini tugas dari siapa, guys? Ini tugas dari BI, Bank Indonesia. Ada nggak postingan berkaitan dengan Bank Sentral? Nah, ini tugas dari Bank Sentral. Ini Bank Sentral.
Gitu. Oke, kemudian digunakan sebagai pembiayaan aktivitas pemerintah. Ini sama kayak APBN, APBN. Nah, ingat pertanyaannya itu adalah wajib pajak. Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Nah, ini untuk masyarakat tuh gunanya apa? Kesejahteraan, kawan ya. Ini boleh, kemudian membuat negara lebih mandiri, tidak bergantung dengan asing. Ini tidak, ini kaitannya dengan pendapatan negara. Pendapatan negara itu nggak hanya dari pajak kayak gitu. Nah, pendapatan negara nggak hanya dari pajak. Maka secara tidak langsung jawaban paling tepat itu adalah yang di kayak gitu, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Nah, ada pertanyaan sampai sini guys, kawan-kawan. Oke ya. Kalau misalnya kayak gini kita harus tahu apa namanya implementasinya. Pajak itu bagi bangsa. Kalau misalnya pajak bagi negara, kawan-kawan ya, kita pakai pemahaman yang lain lagi nih. Kalau misalnya pajak tersebut bagi pemerintah, nih kita ganti menjadi bagi pemerintah, maka jawabannya itu apa? Maka jawabannya itu bisa jawabannya adalah yang E, kayak gitu. Nah, atau bisa jawabannya adalah yang C, itu sama maknanya. Oke, sangat jelas ya, kawan-kawan ya. Kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kuncinya gimana, Kak? Nah, bentar lagi saya jelasin setelah ini. Jelas kok detail bagi bangsanya. Maksudnya? Oke, kalau wajib pajak termasuk rela berkorban atau kesadaran berbangsa bernegara. Rela berkorban itu kan kalau misalnya kita lihat sebetulnya kawan-kawan berbangsa dan bernegara rela berkorban itu adalah bagaimana cara kita merelakan apa namanya harta dan kekayaan kita bagi orang lain kan. Maksudnya kita korbankan kayak gitu. Sedangkan kesadaran berbangsa bernegara itu kan berkaitan sama aturan. Kalau berbangsa itu aturannya adalah aturan dari masyarakat atau adat kayak gitu. Sementara kalau bernegara itu adalah aturan pemerintah atau aturan negara. Maka secara tidak langsung itu masuk dalam ranah berbangsa dan bernegara. Bernegara lebih tepatnya kayak gitu. Kalau untuk negara kenapa bukan AK? Nah, kalau misalnya untuk negara bisa aja, ya bisa jawabannya aja. A juga. Kalau misalnya ini yang ditanya ya, siapa tadi namanya? Van. Kalau misalnya yang ditanya boleh juga A, kayak gitu. Menstabilkan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya nih, ini lebih ke APBN, tapi kalau misalnya ini diganti menjadi moneter, nah ini lebih cocok kalau misalnya pertanyaannya yang di sini, kayak gitu, ya. Mana ada yang bertanya nih? Tugas DPR MPR yang yudisial itu masih masuk, ada masuk kawan-kawan, itu jangan ditolak ya Sinta ya. Banyak dari apa namanya yang dari sekolah kedinasan itu keluar juga kawan-kawan, keluar juga soal-soal yang berkaitan sama itu. Jadi yang pernah nolak gitu. Kalau apalagi kalau bisa ketemu sama pasal-pasal. Coba kita cek Sinta biar kamu yakin. Coba kita cek apakah ada soal yang berkaitan sama lembaga-lembaga yang Sinta sebutkan tadi kayak DPR, kayak yudikatif. Ada nggak kawan-kawan? Coba ada yang berani spill. Jangan pilih-pilih ilmu. Ada nggak keluar itu ketika tes asli? Ada. Makanya kita harus belajar semua kayak gitu. Kalau ada yang influencer yang bilang nggak ada, yakin nggak pernah ikut tes. Oke, yang B itu masuk dalam ranah ini ya. Upaya dalam menstabilkan inflasi dan ekonomi itu adalah kaitannya sama bank sentral, kayak gitu Arya. Karena kalau misalnya kita jawab B itu nggak tepat, karena yang ditanya adalah tujuan pajak kepada bangsa itu gimana? Gitu. Kalau moneter itu berkaitan dengan uang. Jadi ini kawan-kawan ya. Ini uang. Kalau fiskal itu kebijakan ekonomi. Ini apa? Ini uang, masalah uang ya, masalah uang. Kemudian ini adalah kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi. Jadi ekonomi itu apa-apa aja itu. Makanya nanti disusun berdasarkan APBN kayak gitu. Ini adalah kebijakan fiskal. Baru nanti fiskal itu ketika udah dilakukan ini baru nanti uangnya itu menyesuaikan seperti itu kawan-kawan. Ya, dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan moneter dikeluarkan oleh BI. Nah, tapi dengan satu syarat, BI itu hanya sebagai sarana untuk menstabilkan harga mata.
harga rupiah kita gitu. Oke, baik ya. Kita lanjut, kawan-kawan. Ya, MA paling sering, benar. Kemudian di mix sama eksekutif kan? Itu. Nah, kawan-kawan, coba kita lihat nomor 3 ini. Lanjut. Nah, jawabannya apa? Iya toh jawabannya? Oke. Apa kawan-kawan jawabannya? Oke, apa kawan-kawan jawabannya? Cinta. Karena toleransi. Oke, baik. Nah, coba kita lihat nomor 3. Cak ya, Cak kita lihat ya. Nomor 3 di sini dijelaskan adalah pasal 28E ayat 2. Sorry, nggak ada ayat di sini. Memberikan kebebasan setiap orang warga untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan. Nah, ada kata kunci di sini. Dengan memeluk agama, ini adalah kebebasan memilih agama. Nah, memilih agama. Kemudian satu lagi adalah berkaitan beribadat sesuai dengan kepercayaan. Ini adalah ibadah ya kawan-kawan ya. Ibadah sesuai agama, sesuai dengan agama. Maka secara tidak langsung tujuan utama dari hak kebebasan beragama. Ingat, kata kunci dalam soalnya adalah kebebasan beragama, bukan kebebasan beribadat. Itu harus dipekain kawan-kawan, harus betul-betul peka nih, serius nih. Ini kata kuncinya, kebebasan dalam beragama, kayak gitu. Maka kata kuncinya itu berkaitan dengan yang atas ini aja. Oke, yang saya tambahi merah ini berkaitan dengan kebebasan beragama. Jadi otomatis kita boleh memilih antara agama satu dengan agama lain. Nah, secara tidak langsung, jawaban paling tepatnya adalah yang C, kawan-kawan ya. Yaitu mewujudkan kebebasan individu dalam memilih keyakinan. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Bisa dipahami, kawan-kawan? Kayaknya benar semua nih. Kalau konteksnya itu untuk kebebasan beribadah, jawabannya apa ya, Coach? Apa kira-kira kalau misalnya itu berkaitan sama beribadah? Nggak ada kayaknya. Menjamin ketertiban dan kenyamanan di masyarakat dalam beribadah. Kalau misalnya kita ditambah nih dalam beribadah, maka jawabannya adalah yang ini, yang B. Kalau misalnya yang ditanya adalah ibadahnya. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, kalau yang E, mengurangi konflik sosial di antara kelompok agama yang berbeda. Nah, ini kan perwujudan toleransi. Ini adalah perwujudan toleransi antar agama, antar agama, kawan-kawan. Seperti itu. Memperkuat hubungan antar negara berdasarkan agama. Nah, ini apa namanya? Sama kayak pernyataan E juga, kayak gitu ya. Nah, maka jawaban paling tepat itu adalah yang C. Ya benar. Cukup. Kalau A, yang A, nah itu kan antar negara, kawan-kawan ya. Sementara dalam soalnya itu nggak berkaitan sama antar negara, tapi dampaknya itu masuk ke dalam ranah yang I. Ranah penjelasan I. Penjelasan yang I. Seperti itu. Oke. Toleransi menjalankan ibadah. Ya benar, boleh sejak rindu gitu. Bedanya kebebasan beragama dan keberibadah. Kebebasan agama itu adalah cara kita memilih, kayak gitu, memilih agama yang kita yakini. Misalnya serigala tuh memilih agama Kristen misalnya, itu boleh. Kalau misalnya serigala memilih agama Islam, itu boleh kayak gitu. Nggak ada pembatas di negara kita. Mau pindah-pindah 100 kali pun nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu yang dijamin sama negara. Maka agama itu adalah hak, kawan-kawan. Hak warga negara. Kita bebas mau milih, bebas mau pindah, apapun itu untuk negara kita itu boleh. Tapi kan dalam secara keyakinan kan nggak boleh. Kan? Dan kemudian kalau misalnya ibadah, artinya apa? Artinya kita sholat. Kalau misalnya kita ke gereja, kita kebebas untuk melakukan apa namanya sholat sembahyang di wihara kayak gitu. Itu yang disebut sebagai beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Segitu, kayak gitu.
selama agama sudah disetujui pemerintah. Ya, agama yang setuju sama negara kita kan cuma 6 kan. Kayak gitu. Yang bisa apa namanya? Yang diakui kayak gitu kawan-kawan ya. Diakui itu 6 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau beragama dari 6 itu boleh, tapi dengan harus satu syarat, kawan-kawan juga harus memilih salah satu agama 6 itu untuk KTP doang. Maka kalau misalnya kita lihat sebagai apa? Sebagai administrasi negara saja untuk 6 itu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau agama apapun itu bebas dan nggak ada apa namanya, nggak ada delik di situ, nggak ada pidana di situ. Seperti itu. Aliran kepercayaan bagaimana Kak? Aliran kepercayaan itu kan yang kita yakini. Beda sama agama. Agama itu adalah apa namanya? Agama itu suatu konsep yang nantinya kita punya ajaran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya konsepnya itu adalah kepercayaan, contoh nih kita percaya timnas kita lulus nih kayak gitu, masuk ke Pildun. Nah, itu bentuk kepercayaan, beda sama agama. Kemudian jadi kepercayaan itu di Indonesia kepercayaan itu luas kayak gitu. Kawan-kawan juga mempercayai Jago SN sebagai platform untuk kawan-kawan lulus SKD. Nah, itu bentuknya kepercayaan juga. Kayak gitu, kawan-kawan. Oke, kemudian agama itu ada. Miftah nanti akan upload di YouTube. Kemudian animisme, ya di dinamisme kan masih kita percaya sampai sekarang, kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan punya agama, percaya hantu, percaya ini, tapi kita nggak menyembah kayak gitu. Nah, berarti itu termasuk animisme dan dinamisme. Contoh gini, kayak misalnya ada pohon, ada penunggunya, kan gitu dinamisme kan. Roh roh jahat nih gitu. Seperti itu, POV. Nah, wibu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, kawan-kawan. Nah, cek kodam juga termasuk. Nah, ampun dah. Cek kodam nggak tuh? Nah, hati-hati guys. Oke, coba kita lihat nomor 4. Saya asik baca komen di sini. Orangnya lucu-lucu. Nomor 4, kira-kira apa jawabannya? Kayaknya banyak yang benar ya tadi ya. Oke, Aisan. B. C, satu orang. B juga. Nah, coba kita lihat dalam nomor ini, soal ini, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Ini ya, dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini ingat pasal yang tadi saya sebutkan. Kemudian tujuan utama dari penguasaan ini adalah berarti kalau misalnya seperti ini, maka kita harus tahu isi pasalnya. Jadi isi pasalnya secara utuh ya, pasalnya secara utuh kayak gitu, secara utuh. Nah, kemudian kita nalarkan juga cabang-cabang produksi ini ditegaskan pasal 33 nih kuasa hidup. Nah, kawan-kawan, kata kuncinya itu ada di mana? Kata kuncinya itu ada di sini. Ada di bagian ini. Menguasai hidup. Nah, yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, artinya apa? Ini untuk siapa? Untuk bangsa. Untuk bangsa. Maka kalau misalnya kita labelkan untuk bangsa kita itu siapa? Maka secara tidak langsung dari tujuan cabang-cabang produksi ini penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, maka secara tidak langsung jawabannya adalah yang B, yaitu mencegah monopoli oleh pihak swasta dalam sektor-sektor penting. Kenapa? Karena ini mencegah monopoli. Artinya apa? Artinya cabang-cabang produksi tadi yang dikuasai oleh negara, kenapa dikuasai? Biar nanti tidak ada monopoli. Ini tujuannya tidak adanya monopoli. Tahu kan kawan-kawan monopoli itu apa? Tidak adanya monopoli. Nah, kalau monopoli semuanya itu diatur sama dia. Tapi negara melindungi untuk hajat hidup orang banyak. Makanya nggak terjadi monopoli tadi. Maka secara tidak langsung jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Kalau soal yang ada undang-undang 145 dan punya tujuan itu pilar negara ya. Iya, tetap pilar negara kawan-kawan. Kalau misalnya Undang-Undang 145 itu kan ada Pancasila, Undang-Undang 145, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI itu semua di situ. Nah, seperti kasus Timah.
Kasus timah apakah dimonopoli? Enggak, saya rasa. Kenapa? Karena negara memiliki suatu konsep, contoh kayak misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan untuk apa? Untuk semua orang bebas apa namanya membuat suatu tambang atau membuat suatu investasi. Jadi untuk monopoli itu bahkan nggak ada. Nah itu tujuan baik dari Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan ya. Saya bukan pendukung, maksudnya gini, itu pengetahuan saya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja kayak gitu. Nah kemudian yang C, menjamin persaingan sehat antar sektor publik dan swasta. Nah dalam soal kawan-kawan, di dalam soal uh, tidak disebutkan tidak disebutkan uh, terhadap perkembangan apa namanya sektor publik dan swasta di sini nggak disebutkan kan nggak apa namanya kalau misalnya tujuan utama bagi produksi usaha dalam negeri ini kaitannya apa? Maka jawaban paling tepatnya itu adalah yang C kayak gitu. Kalau itu berkaitan atau berfokus pada usahanya. Sementara dalam soal kan nggak disebutkan sebagai usaha kan, tapi pemerintah mencoba untuk apa namanya menguasai cabang-cabang produksi ini sebagai apa? Sebagai sarana agar nih ya, agar mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta di sektor-sektor penting kayak gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan sama produksi, ya oke jawabannya adalah yang C kayak gitu. Nah, kemudian kan udah ada kunci jawabannya, coach. Iya kah? Belum ada nggak? Tahu nggak dumping pajak tuh gimana kawan-kawan? iPhone tuh sebenarnya tahu nggak berapa iPhone? iPhone tuh $700 cuman. Sampai ke Indonesia itu harganya 2 kali lipat, tahu nggak? Kenapa? Karena didumping 100%. Kayak gitu. Untuk apa namanya? Untuk sektor dari sektor pajak. Jadi untuk itu tujuannya itu apa? Untuk menyelamatkan apa namanya? Untuk menyelamatkan produksi-produksi lokal. Nah, itu tujuan pajak kenapa didumping setinggi itu. Biaya masuk anti dumping. Beli aja di Batam, kemudian beli minimal 5 lah. Itu bawa ke luar. Kayak gitu. Itu dumping. Oke, kawan-kawan. Kak, kalau misalnya pasal 31 mempunyai menyelenggarakan sistem pendidikan nasional peran warga negara mendukung semuanya. Itu udah saya sebut, udah saya jawab tadi sejak rindu di atas. Itu udah saya jawab ya. Tadi ada join kan? Itu sejak rindu saya ada jawab. Nanti boleh diulang videonya. Kalau black market, nah itu. Oke lanjut ya kawan-kawan ya. Gak ada. Batam tuh nggak ada pajak dia kawan-kawan. Makanya harganya itu lebih murah. Kayak gitu. Tapi dia nggak boleh dibawa keluar dari Batam. Sama kayak Aceh. Aceh dulu ada punya namanya Sabang. Sabang itu kan pasar bebas dulu. Jadi mobil-mobil yang di Sabang itu kan mewah. Itu nggak boleh lewat. Dari lintas Sabang ke Banda Aceh itu nggak boleh lewat. Kayak gitu. Nah, oke, si Jarindo tadi ada join kan? Tadi udah saya jawab tadi yang di atas tuh. Oke, ini jawabannya apa? Nomor 5 ini. Oke, nomor 5 banyak jawabannya A. Wisnu ngeri. Ngeri Wisnu. Nah, coba kita lihat. Itu sila. Oke, coba kita lihat di sini. Baiklah, sila kedua. Ingat, sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil yang beradab kan itu bunyinya kan kawan-kawan. Salah satu bentuk penerapan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kalau kita lihat membantu sesama tanpa melihat perbedaan suku itu masuk kemana kawan-kawan? Membantu sesama tanpa melihat latar belakang suku. Nah ini bisa masuk ke sila kedua kawan-kawan ya. Kemudian menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Ini masuk sila keberapa? Ini masuk sila kelima karena itu berkaitan dengan hak kayak gitu. Sorry, keamanan lingkungan. Sorry. Ini masuk kemana? Ini masuk sila ketiga kawan-kawan ya. Menjaga persatuan bangsa dengan semangat gotong royong. Nah, ingat ini ada kata persatuan dengan semangat gotong royong. Berarti kan sama-sama juga. Maka ini masuk sila ketiga. Nah, kalau misalnya gotong royong aja, misalnya gotong royong dalam mencapai kesejahteraan, dalam mencapai kesejahteraan, maka ini masuk ke dalam ruang itu apa? Ini adalah sila kelima, gitu kawan ya. Tergantung pada konteks soalnya. Kemudian mengikuti semua kegiatan kenegaraan dengan baik. Nih, kegiatan kenegaraan dengan baik. Mengikuti semua kegiatan kenegaraan dengan baik. Itu bisa masuk sila berapa kawan-kawan? Nomor D ini. Kalau misalnya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi kalau kita lihat di sini mengikuti semua kegiatan kenegaraan bisa masuk sila keempat kawan-kawan. Ini sila keempat karena itu berkaitan dengan demokrasi, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Nah, di sini juga termasuk ke dalam ranah mengutamakan kepentingan kelompok. Ini masuk sila keempat. Sila keempat juga. Nah, dalam bidang apa? Dalam bidang demokrasi. Nah, dalam bidang demokrasi. Oke, demokrasi. Tapi kawan-kawan, di nomor yang di ini kan kegiatan kenegaraan. Kegiatan kenegaraan juga bisa kita mengikuti aturan hukum. Nah, aturan hukum yang berlaku. Nah, hukum yang berlaku. Maka ini jatuhnya kemana? Ini masuk ke dalam sila kelima, kawan-kawan ya. Seperti itu. Kalau misalnya kenegaraan yang berkaitan dengan apa namanya? Dengan politik, maka jatuhnya ke sila berapa? Ini masuk sila keempat, seperti itu. Jadi bisa bebas sila keberapa aja. Kemudian kalau misalnya kenegaraan tidak bergabung dengan separatis tahu nggak kawan-kawan, kayak AGAM kayak gitu dan OPM dan sebagainya. Nah itu masuk ke dalam sila keberapa? Ini masuk sila ketiga kawan-kawan ya. Ini ketiga, seperti itu. Jadi dia bisa masuk ke semuanya. Coach, kalau soalnya Pancasila dihubungkan dengan bela negara, nasionalisme, dan integritas, apa kita masih harus berkaitan dengan Pancasila? Maka kita kesampingkan ke bela negara, nasionalisme, dan integritas. Ini saya udah jawab juga pertanyaan dari Regi. Regi nanya tentang masalah ini tadi di DM, maka saya sebutkan itu fokuskan terhadap pertanyaannya kawan-kawan ya. Yang nasionalisme di bela negara itu disampingkan dulu, tapi ini fokuskan kepada aktualisasi nilai Pancasila-nya. Seperti itu. Kalau yang mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Nah, ini bisa sila ketiga juga kawan ya. Di nomor E ini bisa ke sila ketiga juga. Ini sila ketiga juga, tapi berkaitan dengan persatuan. Tapi kenapa saya bilang ini sila keempat? Dalam demokrasi, bidang demokrasi kawan-kawan. Jadi jangan salah kaprah. Ini harus ditonton semua. Karena di YouTube tuh kadang-kadang ketika saya bilang ini, dia langsung tuh argumen ini gitu. Ayo kawan harus nonton semua secara full biar nanti jangan salah paham. Kayak gitu. Oke. Aktualisasi itu artinya yang udah dijelaskan dalam soal. Jadi gini kawan ya. Bedanya aktualisasi sama soal implementasi. Soal implementasi itu seperti ini kawan. Penerapan ini adalah implementasi. Tapi kalau misalnya dalam soal aktualisasi itu sebenarnya sama aja. Cuman membedakannya adalah di dalam soal biasanya ya. Ini udah dijelasin. Misalnya nih udah dijelasin di sini. Aktualisasi Pancasila tersebut sesuai dengan upaya bela negara. Maka secara tidak langsung kata-kata kunci dari aktualisasi itu berarti kan sesuai dengan sila-sila yang dimaksud. Misalnya sila ketiga kan kaitannya. Maka kita pilih A-nya itu berkaitan dengan sila ketiga juga. Seperti itu. Nanti TWK ada judul subtesnya enggak? Kak, waktu tes ada, tapi dia ke pilar negara. Ada 5 tuh guys, pilar negara, kemudian bahasa Indo, habis itu nasionalisme itu juga nanti disebutkan, tapi nggak disebutkan itu adalah Pancasila atau enggak kayak gitu. Nah itu deh, saya kurang paham juga. Itu dari 2000 berapa 2007. Mungkin gini kawan ya, kenapa TO ketika kita TO itu nilai kita rendah? Karena kawan juga terfokus pada waktu, kemudian juga terbagi kepala kita ini terbagi menjadi 3 bidang. Ada TWK, TU, dan TKP.
Nah, gimana cara kita mengakal-akalinya biar itu sempurna semua? Dengan cara kawan-kawan kawan-kawan itu membiasakan diri dengan TO dan belajar latihan soal kayak gitu. Bahkan siswa saya tuh sampai ada yang mimisan tuh belajar sampai nggak bisanya TWK karena dia bisa. Sampai sekarang dia bisa. Udah lewat gitu di Jaksaan. Ya, untuk level kemarin itu yang untuk level ini itu yang S1, yang untuk Juli itu yang paling berat kayak. Juli part 1, part 2 itu kami semua pakai konsep kenalan apa namanya? Semua pakai konsep berdasarkan materi eh, FR-nya S2 guys. Itu Juli part 1, part 2 itu yang paling parah. Gak usah lah anak bayi. Ya Juli paling horor. Semua anjlok. Ada yang aku dapat 550, nggak percaya guys. Itu JavaScript-nya tuh di copy sama dia. Jadi kita tahu sekarang JavaScript-nya itu udah nggak bisa lagi untuk dilihat kunci jawabannya. Ya Juli. Ada yang dapat 550 kan? Yang aku dapat 550. Kayak gitu. Nah saya nggak terlalu percaya guys ya. Kita itu bisa dilihat JavaScript. Pakai JavaScript, dia pakai insert tuh. Di situ dia lihat kata kuncinya. Sampai 550 nggak ada dalam sejarah kayak gitu. Nah itu nggak percaya saya. Aku istilahnya saya nggak percaya. Oke, nah coba kita lihat nomor 6. Nomor 6 di sini. Ya. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang jawabnya A sama E. Apakah benar? Kok saya A ya? Oke, rata-rata jawabannya A, nomor 6 ini. Nah, kawan-kawan, yang ditanya di sini adalah petani kecil sering mengalami kesulitan dalam membeli produk pupuk ya seharganya yang tinggi di pasar. Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pertanian, pemerintah menyediakan pupuk subsidi. Ingat kawan-kawan, di sini kan petani kan kesulitan untuk membeli pupuk kan karena pupuknya mahal, yaitu pemerintah menyediakan pupuk subsidi atau bantuan. Ini ada bantuan dari pemerintah kayak gitu, dari pemerintah. Ketika dia disubsidi, maka harganya itu akan lebih murah kayak gitu. Untuk petani kecil, tujuan utama dari kebijakan ini adalah, nah, agar nantinya sebagai upaya, jika kawan harus ingat juga di sini kata kuncinya juga, di sini juga ada kata kunci sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Maka pemerintah menyediakan pupuk subsidi. Nah, di sini kalau kita lihat secara langsung, ini upaya pemerintah dalam apa? Dalam menjaga ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan. Maka secara tidak langsung jawaban paling tepatnya itu yang berkaitan sama ketahanan mana? Jawabannya adalah yang A. Kenapa jawabannya itu bukan D, bukan E, mendukung sektor pertanian dalam negeri sama menjaga ketahanan pangan. Coba kawan-kawan, mana yang lebih tepat antara menjaga ketahanan dan mendukung sektor pertanian? Kalau misalnya mendukung sektor pertanian, maka pemerintah tidak menyediakan pupuk subsidi, tapi pemerintah pemerintah apa namanya? Pemerintah melakukan apa namanya? Melakukan ini pemerintah mendahulukan produk petani dalam negeri. Nah, dalam negeri. Ketika nantinya kata kuncinya seperti ini, maka ini lebih cocoknya ke E, kawan-kawan. Karena ini adalah bentuk mendukung. Sementara kalau misalnya ketika dia diberikan bantuan, maka jatuhnya itu adalah ketahanan. Maka secara tidak langsung jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami kawan-kawan. Nah, oke boleh. Kalau misalnya Adin, kalau misalnya nanti ditanya adalah pemerintah tidak, nah pemerintah misalnya ya, pemerintah tidak melakukan impor. Nah, tidak melakukan impor beras. Impor beras dan karena ini kayak saya kebiasaan di papan tulis nih harusnya gini. Impor beras karena
Pemerintah tidak melakukan impor beras karena lebih mendahulukan, sama kayak pernyataan di atas, mendahulukan petani lokal atau dalam negeri. Maka secara tidak langsung jawabannya adalah yang I, kawan-kawan ya. Seperti itu. Oke, menjaga ketahanan itu artinya gini kawan-kawan. Kawan-kawan harus tahu di dalam ketahanan itu artinya produksi pertanian kita itu bahkan bisa habis. Nah, makanya di sini kata kuncinya di sini. Biasa tandai yang lebih besar ya. Kata kuncinya ini saya pelan-pelan juga menjelasin. Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, ini kan secara tidak langsung, secara eksplisit, ini adalah untuk menjaga hasil pertanian. Bukan kualitas kawan-kawan ya, tapi hasil pertanian dalam negeri. Yaitu pemerintah menyediakan pupuk gratis. Otomatis apa? Contoh gini lah, saya buat analoginya gini. Kalau saya buat analoginya gini, Pampan pernah sekolah kan? Pernah pasti. Pasti orang tua, nih, Pampan setiap pagi diberikan uang jajan untuk ke sekolah agar ia dapat makan dan tidak sakit perut. Orang tua mendukung pembelajaran Pampan. Ya. Kita buat simulasinya gini. Ini biar lebih detail. Nih, yang A mendukung proses belajarnya agar lancar. B, biar kita samain terus ya. Oke. Menjaga Pampan tidak sakit. Yang C-nya menjaga kesejahteraan saat Pampan di sekolah. Maka lebih tepatnya yang mana, kawan? Coba kita lihat mana yang lebih tepat poinnya. Iya, maksudnya gini, yang di dalam soal ini, yang di dalam atas ini, saya begini kawan-kawan ya, saya akan terbuka dengan pendapat kayak gitu. Pendapat kawan-kawan. Kalau misalnya kita lihat, Pampan setiap pagi diberikan uang jajan untuk ke sekolah agar ia tidak sakit perut. Itu sama dengan penalaran sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian. Ingat, sebagai upaya meningkatkan hasil pertanian, bukan meningkatkan hasil pendapatan para petani. Harus diingat tuh, bukan pendapatan para petaninya. Paham nggak sih di dalam soal ini? Kalau misalnya ini kita ganti salah satu nih. Kenapa jawabannya bukan yang C kayak gitu? Bukan yang B. Kalau ini meningkatkan hasil pertanian, kalau misalnya ini kita rubah meningkatkan hasil pendapatan biar dia stabil, maka jatuhnya kemana nanti? Maka jatuhnya kesejahteraan. Kayak gitu. Maka secara tidak langsung di dalam soal di sini itu disebutkan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pertanian, bukan meningkatkan hasil pendapatan.
Kalau dia berkaitan sama hasil pendapatan, maka konteksnya itu jawabannya adalah yang B. Kawan-kawan, kalau misalnya dia berkaitan dengan hasil pendapatan nih ya, nih kawan-kawan ya, biar biar nanti kita lebih lebih jelas lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini kita ganti menjadi hasil pendapatan para petani itu, pendapatan, maka secara tidak langsung ini kan kesejahteraan, diukur dalam segi ekonomi kan gitu. Betul kan? Ini dalam segi ekonomi. Nih, bentar ya. Dalam segi ekonomi. Nah, kebahagiaan juga kesejahteraan kayak gitu, kawan-kawan. Dan kemudian kalau misalnya itu nanti kita rubah, maka jawabannya adalah yang B. Kalau dalam segi ekonomi, atau biar nanti petani bahagia, is okay, itu jawabannya B juga. Tapi ini jawaban yang paling tepat. Kenapa yang A? Kenapa si Pan ini setiap pagi ini ya kawan-kawan ya? Biar nanti kita lebih jelas nih. Argumennya bagus tadi di atas. Argumennya bagus. Saya sepakat argumen itu. Tapi di dalam soal harus ada indikator yang harus kita lihat. Makanya dia tipis banget. Nanti dalam soal asli itu tipis kali. Pampan setiap pagi diberikan uang jajan untuk ke sekolah agar ia tidak sakit. Ia dapat makan dan tidak sakit, kan gitu, sakit perut. Otomatis itu menjaga Pampan agar tidak sakit kan. Maka jawabannya adalah yang B. Sama dengan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah menyediakan pupuk subsidi bagi petani kecil. Bukan berarti subsidi ini, memang kita lihat subsidi ini itu meningkatkan kesejahteraan untuk kesejahteraan para petani, kesejahteraan para petani. Tetapi kawan-kawan, kesejahteraan apa yang dimaksud? Kesejahteraan yang dimaksud itu adalah untuk meningkatkan hasil pertanian tadi, maka dampaknya itu adalah jawabannya yang A, menjaga ketahanan pangan nasional. Seperti itu. Oke, kawan-kawan. Paham ya, kawan-kawan ya? Enggak normatif, tapi ini lebih ke penalaran kita. Makanya saya bisa sebutkan contoh-contoh kayak pan tadi yang di atas. Nah, gitu ya, kawan-kawan ya. Saya sepakat, bagus nih pernyataan kawan-kawan di atas tadi. Dan memang bagus. Songko studi bagus kayak gitu pernyataannya. Oke. Iya, Arya. Kalau misalnya nggak kayak gini, nggak mungkin buat soalnya kayak gini. Coba tanya lah sama orang-orang yang di sini, coba. Soalnya itu berkaitan dengan penalaran seperti ini nggak gitu. Nah, gitu dia. Ke soal aja. Lebih banyak yang kita lihat masalah. Ya benar. Ada dua jawaban cara memilih agar tepat. Kok gimana kalau, oh ya, sering dua opsi itu sering kali. Kalau misalnya kawan-kawan dapat dua opsi, maka dua opsi itu yang paling kuat jawabannya. Maka kawan-kawan harus melihat dan meyakini apa jawabannya. Saya dulu kayak gitu ya. Saya dulu merasa jawaban saya itu salah semua kawan-kawan. Tapi ketika klik selesai itu benarnya bagus banget. Seperti itu. Oke, nah coba kita lihat di sini. Oke, Uchiha Sasuke nggak ada kah? Uchiha apa namanya? Uchiha Asep. Saya udah lama nggak dengar Uchiha Asep. Ya, kalau kok jujur, saya SKD 24 kemarin nangis ngerjainnya lebih susah dari ini. Iya, ada yang lebih susah. Makanya kawan-kawan apalagi yang kawan-kawan yang dapat yang ikut yang S2 ya. Kebalik saya merasa benar semua tapi klik selesai zong. Itu kurang latihan sih. Tapi benar, kalau misalnya kita sering-sering latihan tuh insya Allah bisa. Oke, banyak jawabannya. Kayaknya rata-rata yang di sini tuh bagus-bagus ya jawaban-jawabannya. Nggak kerasa balik ke Aceh lagi. Coach, nggak balik. Nanti bulan 12 ini saya balik. Saya mau lihat kebun. Mau lihat kebun, guys. Oh enggak, lebih enak di Riau kayaknya. Saya di Riau, kawan.
gas ya. Kalau saya di Aceh kita ketemu, kita ngopi. Nah, kawan-kawan, coba kita lihat nomor 7 ini. Kebun durian ada. Saya ada kebun durian. Nanti kalau misalnya kawan-kawan ada di Aceh, yuk kita ke kebun durian, kita jaga satu hari, satu malam lah. Tanpa kita bahas SKD. Oke, nomor 7. Di sana di Panam. Yalah, kita gas di ini di Wari. Saya sering ke Wari, kawan. Kayak makan paling situ. Nah, ya ini di share, pasti di share ke grup besar. Terus mohon dibantu TV ke rumah. Pasti saya bantu. Kalau sila ketiga itu kaitannya sama persatuan. Kalau misalnya apa namanya atas dasar kata persatuan itu langsung dapat ke misalnya gotong royong nih, dampaknya itu persatuan, maka sila ketiga. Kemudian gotong royong dampaknya itu kesejahteraan, masuk sila kelima. Kayak gitu aja guys. Ada nggak tahu tuh jago SN. Nah nomor 7 kawan-kawan, ada kayaknya base ketiga nanti ada base ketiga ini di awal apa di awal bulan kan kawan-kawan ya, di awal bulan itu nanti dibuat di base ketiga untuk TWKJ. Nah, kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat sering dilakukan secara rutin. Mengapa kegiatan kerja bakti dapat memperkuat rasa persatuan? Nah, barusan saya bilang. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kerja bakti, kalau kita lihat ini adalah bentuk dari gotong royong kan? Nah, gotong royong. Ketika gotong royong ini nantinya antar masyarakat, antar warga negara, antar masyarakat ya, antar masyarakat, maka jatuhnya kemana? Dampaknya, ini kan dapat itu memperkuat persatuan. Dampaknya ini adalah persatuan. Dampaknya itu adalah persatuan. Nah, maka secara tidak langsung kita kaitkan dengan sila keberapa, Kang kawan? Ini kita kaitkan dengan sila ketiga ya. Oke, maka yang berkaitan sama sila ketiga yang mana? Tadi jawabannya rata-rata yang E. Ya, rata-rata jawabannya apa kawan-kawan yang E? Oke, rata-rata kan jawabannya E. Ya, jawaban paling tepatnya itu adalah yang A. Enggak, kawan-kawan, sorry. Canda. Oke, nomor nomor 7 jawabannya adalah yang E, benar. Oke ya. Oke, hampir ya salah. Nah, oke baik. Kalau misalnya jawaban yang A nggak bisa saya jelasin nih. Oke, coba kita lihat nomor nomor A ini. Karena lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata rapi. Ini kan dampak dari ini kalau misalnya yang tanya adalah dampak dari bersih lingkungan, bersih. Kalau misalnya dampak dari bersih, oke jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, karena adanya pembagian tugas yang teratur di masyarakat. Nah, ini kan berkaitan dengan gotong royong aja. Gotong royong. Nah, di dalam soal itu nggak disebutkan tentang berkaitan dengan pembagian tugas. Jadi tidak disebutkan pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang C, karena menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab terhadap lingkungan ini masuk dalam ranah implementasi sila kelima, kawan-kawan ya. Kemudian karena meningkatkan kesadaran individu terhadap kebersihan, ini masuk sila kelima. Karena yang ditanya itu adalah persatuan, kawan-kawan ya, sila ketiga. Karena warga negara saling bekerja sama dan kebersamaan warga. Nih, kalian bekerja sama, kebersamaan warga, maka jawaban paling tepat itu adalah yang E, kawan-kawan. Kayak gitu. Oke? Oke, dah. Iya, benar. Nah, kemudian kita lihat ada yang komen kan, skor aman TWK berapa? Nggak, 150 tuh mustahil guys. Yakin. 175 apa tuh? Tuh, tiu. Tapi nggak ada kata mustahil. Ini ya, kalau ada yang dapat 125 DM, kabarilah. 125, 100, 90, kemudian 140, coba lah DM. Saya bangga itu. Saya bahkan sujud syukur kawan-kawan. Kayak gitu. Oke, Theo, kadang nggak PG dan nilai nggak maksimal. Terus sering-sering latihan. Sering-sering begini, ketika kita tryout itu jangan jangan langsung war. Hari ini tryout 1, besok tryout 2, besok tryout 3. Jangan seperti itu kawan-kawan, tapi belajar dulu.
belajar dulu di mana kesalahannya, kemudian kita pahami dengan konteksnya soalnya apa kayak gitu. Baru kita lakukan di tryout kedua. Yakin, bismillah yuk. 130. Tolong WDM saya kawan. Kalau memang betul dapat. Gak apa-apa, itu udah bagus sekali Friska. Benar coach. Nah, benar ya. Kalau misalnya 1 minggu sekali. Tapi kalau misalnya udah mau dekat-dekat itu boleh di tryout dalam 1 minggu itu 2 kali. Harus belajar dulu. Apalagi TIU guys. TIU tuh belajarnya enak kayak gitu, mudah kayak gitu. Kalau misalnya TWK ngepus aja kayak gitu. Oke, boleh. Boleh lah. Tapi kawan-kawan kalau bisa mau DM saya itu satu-satu tanya soalnya. Takut kalau misalnya spam, saya nggak bisa balas semua gitu. Semuanya 3 ya. Baik. Nah, nama Instagram saya nih kawan ya. Ini Instagram saya. Ini DHRMSJ. Ini nama saya. Oke, baik. Nah, di sini udah paham ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8 kawan-kawan. Jangan bilang lah kayak gitu. Eh, Satria nih. Astaga. Udah. Itu PG. Enggak. Tapi SKD, TWK enggak PG. Teo di mana, Be? Nah, dia tergantung Teo, guys. Kok tadi ada soal di IG Jago SN. Minta tolong bahas sebentar ya. Oke, yang di IG Jago SN tuh jawabannya A, guys. Itu kita kesampingkan ke bela negara, kita sampingkan. Kita fokus ke Pancasilanya. Maka itu jatuhnya ke A. Iya, karena ganteng kali nanti. Kalau misalnya ada foto full, nantilah saya upload ya foto full ya. Kelas. Oke, saya sih baca komen nih. Oke, 2 soal lagi, 3 soal lagi kawan-kawan. Coba kita lihat nomor 8 di sini. Dari saya lihat nomor 8. Nah, kemudian pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Omnibus Law yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai aturan dalam regulasi. Kawan-kawan, Undang-Undang Cipta Kerja sama Omnibus Law itu berdua hal yang berbeda ya. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu itu adalah mekanisme untuk investasi itu lebih mudah. Sedangkan yang disebut sebagai Omnibus Law itu artinya apa? Mempermudah suatu aturan. Maka itu perbedaannya, kawan-kawan. Kemudian kalau kita lihat sini, menyederhanakan berbagai aturan yang dan regulasi dari satu undang-undang 1945. Bukan undang-undang 1945 tapi undang-undang aja. Nah, salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah, oke, kira-kira jawaban paling tepatnya kawan-kawan di sini apa? Nggak boleh menghiraukan, tapi lebih dominannya apa, Amanda? Dia lebih dominannya apa? Kalau misalnya ditanya tentang masalah Pancasila, maka kaitkan dengan Pancasila. Tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan apakah kita menyampingkan bela negara? Enggak, kawan-kawan, enggak menyampingkan. Kawan-kawan kalau misalnya tahu unsur bela negara itu ada 5. Salah satunya adalah percaya Pancasila sebagai ideologi negara kan. Berarti secara tidak langsung kita mengamalkan sila Pancasila. Nah itu udah jelas masuk dalam ranah bela negara gitu. Kemudian, tapi soal jago kan ada 2. Yang mana? Ya itu soal yang terbaru. Ya yang terbaru itu jawabannya A. Dua-duanya jawabannya A. Nah, kalau kita lihat ini jawabannya apa kawan-kawan? Ini jawabannya serius kah? Banyak. Yang ini. Ya coba kita fokuskan dengan nomor 8 ini. Nomor 8 kira-kira apa jawabannya semua? Oke, B, ada D, Kadelin D. Kemudian B semua ada yang D. Terus oke, sini rata-rata jawabannya. Kemudian ada yang D juga. Nah, kemudian ada yang masukin. Nah, kawan-kawan di sini salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah jadi kalau kita lihat menyederhanakan berbagai aturan ya dalam regulasi dan undang-undang. Artinya apa? Artinya satu undang-undang itu nanti disederhanakan. Nah, itu disebut sebagai omnibus law kayak gitu. Maka kalau kita lihat di sini
jawaban paling tepatnya itu adalah salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah kalau misalnya kita jawab yang A, mengurangi jumlah pekerja asing yang masuk ke Indonesia, ini nggak benar ya kawan-kawan ya. Sebetulnya kita juga perlu pekerja asing sebagai fungsional kayak gitu. Jadi mengajarkan kita juga terhadap sesuatu yang mekanis yang kita nggak tahu. Nah ini enggak kawan-kawan, ini enggak menutup. Tapi di dalam kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa persen yang kita akan ambil dari orang lokal dan ada beberapa persen yang kita ambil orang luar, seperti itu dia. Nah itu dia, ini enggak pernyataannya itu salah. Yang B, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jalurnya investasi. Ingat kawan-kawan, semakin mudahnya suatu aturan maka bertujuan untuk memudahkan investasi. Kan saya udah bilang tadi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk mempermudah investasi masuk. Nah, ketika nantinya undang-undang itu disingkatkan, di regulasinya itu enggak dipayahin, tapi dipermudah, maka itu disebut sebagai omnibus law. Nah, bisa jadi jawabannya adalah yang B. Coba kita lihat yang lain, kawan-kawan. Usaha kecil dan menengah. Di dalam soal itu nggak berkaitan dengan UMKM. Ini tidak dijelaskan dalam soal. Maka kita nggak boleh jawabnya adalah yang C. Ini enggak. Kemudian memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan stabil. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan apa namanya, kebijakan anggaran kayak gitu. Maka kalau kita lihat di sini, ini masuk ke dalam ruang lingkup pemerintah. Kan artinya apa? Artinya ini adalah leluasa dalam ekonomi kayak gitu kan, ekonomi. Sementara dalam soalnya itu nggak berkaitan dengan ekonomi kawan-kawan, tapi berkaitan dengan regulasi. Nah, maka ini jawaban ini salah juga. Membatasi pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan. Nah, di dalam soal ini nggak disebut, tidak nyambung dalam soal, tidak nyambung di dalam soal. Nah, tidak dibahas tuh infrastruktur perkotaan itu, enggak kayak gitu. Tapi yang ditanya adalah penyederhanaan ini, berbagai aturan ini dampaknya itu apa. Maka secara tidak langsung jawaban paling tepatnya adalah yang B kayak gitu. Oke, jawabannya B kawan-kawan. Ya, kebijakan ekonomi benar. 100 buat Ikah. Sangat paham ya. Oke. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Mudah banget. Nah, secara tidak langsung. Oke. Nah, bentar. Ini BTW, ini adalah soal pengetahuan kawan-kawan. Ini pengetahuan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang awam, katakan ini adalah soal penalaran. Nah, gitu dia. Oke, baik. Nomor 9. Nomor 9 sangat familiar ya kawan-kawan ya. Nomor 9, coba ada yang bisa menentukan? Hah? Bentar. Ada yang nggak ngerti? Nggak ngerti aku soal ini, sumpah. Perlu kita jelasin secara detail. Oh iya, boleh. Oke, B kalau ku. Oke, nomor 9. Nomor 9, Badan Pemeriksa Keuangan BPK melaporkan hasil audit pengelola keuangan. Ingat kawan ya, di sini berkaitan dengan BPK. BPK itu adalah badan lembaga. Jadi dia dikatakan sebagai lembaga tinggi negara, tinggi negara, negara dalam memeriksa keuangan, memeriksa laporan keuangan. Badan pemeriksa keuangan. Nah, Badan pemeriksa keuangan dalam pemeriksaan keuangan. Nah, keuangan. Kawan-kawan, kalau kita lihat di sini Badan Pemeriksaan Keuangan, siapa? Keuangan eksekutif. Nah, gini mekanismenya. Kalau misalnya APBN itu dari siapa? APBN itu dari siapa, kawan-kawan? Dari presiden kan? Presiden. Kemudian APBN ini, lebih tepatnya sama presiden, tapi eksekutif. Nah, APBN ini disusun oleh eksekutif, oleh presiden, menteri-menteri dan sebagainya, kemudian harus dapat persetujuan dari siapa? Dari yang namanya DPR, kawan-kawan ya. Ketika APBN itu disetujui,
Jadi jadi apa? Jadi kebijakan apa namanya anggaran 1 tahun masa jabatan. Nah, anggaran 1 tahun masa jabatan itu setiap tahun sekali, nanti diajukan lagi, tahun depan diajukan lagi. Nah, ini yang periksa siapa? Yang memeriksa siapa? Memeriksa itu adalah yang memeriksa adalah BPK. Nah, BPK. Nah, ketika BPK itu memeriksa, maka sebagai check and balances, DPR sebagai check and balances, nah dia punya fungsi budgeting juga. Maka hasil pemeriksaan keuangan dari BPK ini akan diserahkan ke DPR. Nah, untuk apa? Ini untuk transparan masalah anggaran. Nah, ketika nanti transparan masalah anggaran, maka jawaban paling tepat itu berkaitan sama keterbukaan yang mana, Kang Kawan? Maka secara tidak langsung DPR itu tahu, oh ini apa namanya anggarannya nih kemana nih gitu. Oh tahu nih anggarannya gini gini gini. Sehingga secara tidak langsung sebagai check and balances DPR dapat mengawasi penggunaan anggaran secara terbuka. Otomatis jawabannya adalah yang A, kawan-kawan. Seperti itu. Ya, pengawasan. Kayak gitu kan. Nah, Kak, BPK ini apa, Bah? BPK yang keterima via CPNS ya, Kak? Atau BPK yang dipilih DPR itu? Oke, BPK yang diterima secara CPNS, kawan-kawan. Karena dia lembaga individu, apa, independen. Ada nggak yang daftar BPK sini? Yang menentukan kebijakan fiskal kan pemerintah. Yang menyetujui APBN kan DPR. Kadelin, Kak berani kan? Itu instansi ngeri tuh. Kalau misalnya kawan-kawan lewat di situ, udahlah. Itu enak kali hidup. Hidup di Jakarta, ya SKB-nya ngeri, serius. Ada beberapa adopsi sastra. Makanya saya kembangin dalam soal ini. Tunjangan kinerja sumpah gede. Kawan-kawan ada yang dari Kemenperin itu sumpah itu tukinnya besar banget. Kemenperin, Kementerian Keuangan. Nah, adalah sejahtera ya. PNS paling sejahtera itu. Besar banget. Besar, belasan. Nah, kawan-kawan, di sini bisa dipahami ya. Kalau misalnya kita lihat yang B untuk memberikan kewenangan kepada DPR dalam menentukan kebijakan fiskal. Ini enggak untuk memberikan kewenangan ke depan. Ini salah pernyataan. Salah pernyataan. Salah pernyataan. Seharusnya ini untuk siapa? Untuk ke eksekutif. Eksekutif. Dalam bidang apa nih? Dalam bidang ini kawan-kawan. Dalam bidang pengajuan APBN tadi. Yang ini. Ini is okay, jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Kemudian agar BPK dapat bekerja sama dengan DPR dalam menyusun anggaran belanja negara. Enggak, ini salah. Yang menyusun anggaran belanja tadi siapa kawan-kawan? Yaitu presiden. Kayak gitu. Ini adalah presiden. Nah, gitu deh. Kemudian yang D, mempercepat proses pengajuan anggaran di tingkat kementerian. Ini tidak ya kawan-kawan, nggak ada hubungannya. Agar BPK dapat memutuskan, nah, tidak memutuskan. Memutuskan siapa kawan-kawan? Memutuskan adalah DPR. Maka ini pernyataan salah. Maka jawaban paling tepat itu adalah yang A. Seperti itu. Yang benar Kismi. Berarti harus kamu jadi PNS. Oke, lanjut. Hah? Serius deh? Udah resign? Ya, serius. Ya. Kawan-kawan, kalau mau CPNS, yang pertama, ini ya, saya mau bilang ya, kawan-kawan ya. Yang pertama, jangan pilih, tapi nggak usah lah. Nah, ya, kita lanjut nomor 10. Nah, oke, nomor 10. Oke, dah.
Ya, sensitif, kawan-kawan. Gak. Oke, dah. Gak. Maksudnya gini, maksud yang saya bilang tadi adalah, eh misalnya gini, kawan-kawan. Kawan-kawan kan milih daftar CPNS kan. Misalnya, oh nggak apa lah nanti tempatin di mana aja, nggak apa lah gitu. Tiba-tiba ditempatkan di pelosok. Nah, adalah ajab dan nggak ada jaringan. Kayak gitu. Itu maksudnya. Harus beli Starlink lah. Serius saya bilang harus beli Starlink. Ya, jangan milih asal-asalan formasi guys. Serius saya bilang. Ya, kayak gitulah. Dah, nomor 10. Ya Allah, iya bener. Kayak gitu saya bilang. Jangan pilih, jangan pilih langsung. Nggak apa lah, tempatin mana aja, yang penting PNS. Sudah lah. Oke, okay. Nah, nomor 10. Aduh, Hanifah. Nah kan, Friska bener kan saya bilang. Ayo. Nah, coba kita lihat nomor 10. Nomor 10. Kita lanjut ya kawan-kawan ya. Kita lanjut coba jawabannya apa? Ada recordnya. Yuk kita bahas yuk satu soal lagi yuk. Ayo kita bahas yuk. Oke, yuk kita bahas. Nomor 10, pasal 28D ayat 1, di sini mengatur tentang hak setiap warga negara, setiap orang, ingat setiap orang, atas pengakuan jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil. Ini kawan-kawan cukup banyak soalnya yang keluar gitu. Berdasarkan pasal ini, tujuan dijamin kepastian hukum bagi warga negara adalah untuk apa? Maka kalau kita lihat jawaban yang paling tepat di sini apa? Ada jawabannya B, kemudian ada yang jawabnya A kayak gitu. Berarti kan ada yang A dan ada yang B. Aku D malahan. Kalau kita lihat Friska Arya, menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh. Ini kan berkaitan dengan HAM ya kawan-kawan ya. Ini berkaitan sama HAM. Sementara dalam soalnya itu adalah perlindungan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum kayak gitu. Kalau yang HAM itu memang pasal 28 kawan-kawan di dalam HAM itu. Tetapi apakah ada yang lebih tepatnya lagi di dalam soal ini? Kalau kita jawab yang A, menjamin tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Ingat, ini yang ditanya adalah kekuasaan. Sementara yang ditanya adalah kepastian hukum, perlindungan hukum kayak gitu. Pengakuan dan jaminan. Nah, kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan ini untuk siapa? Ini untuk eksekutif, eksekutif atau presiden. Nah, presiden. Biasanya menjamin tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara, ini biasanya di pasal berapa kawan-kawan? Ini di pasal apa namanya? Di pasal berapa ya kemarin? Bentar kawan-kawan saya ingat dulu. Ini ada di pasal tentang kekuasaan pasal 7B. Jadi kalau misalnya kekuasaan itu macam-macam bisa maka bisa dimakzulkan. Maka yang ditanya adalah kan untuk melindungi setiap warga negara kawan-kawan, bukan dari pemerintah. Maka A itu nggak boleh jawabannya. Maka ini bukan jawabannya. Kenapa? Beda pasal kayak gitu. Yang B, mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Ini tertib berdasarkan hukum dan berkeadilan berdasarkan hukum yang adil. Nah ini poinnya. Kemudian jaminan pengakuan eh, kepastian hukum. Ini juga kepastian hukum. Bisa jadi jawabannya adalah yang B. Bentar, kita lihat yang lain. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Nah, meningkatkan kepercayaan publik pada sistem peradilan. Ingat di dalam soalnya tidak membahas tentang masalah keperadilan. Ini apa namanya sidang ya, dalam kasus sidang, dalam kasus hukum kayak gitu. Tapi dalam soalnya itu berkaitan dengan kepastian hukumnya. Hukum sama pengadilan itu dua hal yang berbeda kawan-kawan. Kalau hukum itu apa namanya dijamin sama negara dalam bidang dalam menjamin ketertiban. Jadi kan hukum ini, kepastian hukum ini adalah untuk menertibkan individu. Sementara kalau misalnya peradilan itu untuk proses pelaksana hukum. Apabila yang di sini dilanggar kayak gitu, maka C nggak ada nyambung kayak gitu. Kayak kemudian yang ini juga enggak tadi ya, menghormati hak asasi manusia.
manusia ini enggak, di dalam soalnya itu enggak disebutkan tentang pasal HAM. Memang dalam pasal 28 ini berkaitan dengan HAM, tapi tidak berkaitan dengan kedudukan. Kedudukan. Tidak berkaitan dengan kedudukan seperti itu. Maka pasal ini enggak boleh. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap kaum minoritas. Nah, di dalam soal tidak disebutkan mayoritas dan minoritas. Kayak gitu kawan-kawan. Bisa dipahami semua ya? Maka secara tidak langsung jawaban paling tepat di sini adalah yang B. Oke, soalnya jika jawabannya D. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan kedudukan kawan-kawan, yang berkaitan dengan kedudukan manusia, kayak gitu. Dia beda pasalnya kayak gitu. Nah, ada yang mau bertanya lagi yang berkaitan dengan ini? Terkadang saya baca dulu chattingan. Oke. Oke, ada. Nah, kalau misalnya kita lihat menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh, itu bisa jadi misalnya kayak dikaitkan dalam pasal berapa, ini kayak misalnya pasal 28A itu bisa kawan ya. Kemudian untuk hidup, kemudian pasal 28B. 28B itu untuk kita nikah kayak gitu kan, menjadi keturunan, perkawinan dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu dia. Kayak gitu. Oke, maka kalau kita lihat jawaban yang paling tepatnya itu adalah masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Kenapa? Karena kata kunci dalam soalnya itu berkaitan dengan ini kawan-kawan. Ini berkaitan dengan, saya tanda dulu ya, berkaitan dengan tujuan jaminan kepastian hukum bagi warga negara adalah untuk apa? Yaitu untuk menertibkan. Jadi kepastian hukum itu kawan-kawan, kepastian hukum itu kenapa jawabannya adalah yang B? Agar nanti masyarakat itu tertib secara individu. Maka secara tidak langsung itu meningkatkan keadilan. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau misalnya konteks soalnya itu berkaitan dengan penguasaan atau presiden. Jadi saya sudah bilang juga itu berkaitan dengan presiden. Kalau misalnya yang ditanya adalah pemerintah, maka jawabannya adalah yang A. Sementara di dalam soal, ingat kawan, di dalam soal di sini saya sebutkan bagi setiap warga negara. Ingat, bagi setiap warga negara, bukan pemerintah. Jadi kawan-kawan harus dilihat dulu kayak gitu. Kepastian hukum yang dimaksud seperti apa? Kepastian hukum gini, Adin. Ketika Adin tuh boleh nggak melanggar lalu lintas? Nggak boleh kan? Nah, itu disebut sebagai kepastian hukum. Kayak gitu. Artinya hukum itu pasti, ya pasti. Saya kira dia boleh. Hukum itu dipastikan atau dipaksakan oleh warga negara untuk ikut. Sehingga apa? Sehingga itu menciptakan masyarakat yang tertib. Kayak gitu. Itu disebut sebagai kepastian hukum. Kayak bisa dipahami ya. Kepastian hukum yang dimaksud sepertinya itulah, kayak gitulah. Kemudian kalau Pemda, sorry, walah. Nah, bisa dipahami ya. Kepastian hukum itu adalah ini, kawan-kawan. Kepastian hukum bagi setiap warga negara adalah untuk apa? Itu untuk mewujudkan masyarakat yang tertib. Maksudnya seperti itu. Ya kita nggak boleh membuli orang lain karena itu nanti kena delik. Kita nggak boleh menyebarkan hoax, itu nggak boleh nanti kena UU ITE. Nah, itu disebut sebagai kepastian hukum. Jadi membatasi gerak-gerik masyarakat. Nah, itu disebut sebagai tertib kayak gitu. Saya pikir kepastian hukum yang dimaksud dia mendapatkan bantuan hukum. Enggak, beda dia bantuan hukum di peradilan tuh. Bahkan negara juga menyediakan menyediakan pengacara gratis kan gitu. Nah, ya ada yang LBH yang bantu. Oke, salah berarti ya Bin. Jadi pasien hukum itu adalah bagaimana cara kita mengikuti aturan yang berlaku. Nah, dampak dari kita mengikuti aturan yang berlaku itu apa? Yaitu dampaknya adalah mewujudkan masyarakat yang tertib tadi.
Itu yang ditanya. Kalau yang A itu khususnya ke pemerintah. Nah, itu kepastian hukum itu bukan bermakna perlindungan hukum untuk warga negara. Nah, maksudnya kayak gitu juga rindu. Contoh gini, ketika rindu enggak, misalnya rindu gini, rindu itu enggak menerobos lampu lalu lintas. Secara tidak langsung, itu kan maknanya adalah perlindungan hukum. Maksudnya perlindungan perlindungan hak kayak gitu. Dijamin oleh siapa? Dijamin oleh hukum kayak gitu. Rindu rindu itu ya makanya saya bilang kenapa rindu itu berat karena rindu adalah bukan persoalan, dia adalah jawaban yang belum selesai bahkan tak harus tuh kayak gitu. Ada lagi ya, saya pernah buat rindu rindu tidak menetap, ia akan selalu kembali ya, kayak gitu. Oke, okay. Rindu tidak akan menetap, dia akan selalu kembali. Semoga kita akan kembali lagi dan berjumpa lagi di season event kedepannya kayak gitu. Ya, pokoknya jangan gimana-gimana, jangan melebar kayak gitu. Jangan mencoba untuk apa namanya untuk melihat pada sisi yang lebih luas. Sementara ingat kawan-kawan ya, pasal 28 sama 28A sampai 28J itu berbeda kawan-kawan. Ada pasal 28 itu berkaitan dengan kebebasan informasi dan sebagainya. 28E juga berkaitan dengan kebebasan informasi dan berserikat. Itu ada dua hal yang berbeda itu. Jadi itu jangan sampai kita salah memaknai setiap pasalnya kayak gitu ya. Oke, mungkin kawan-kawan kita cuma sekian pembahasan kita hari ini. Mungkin dari jam 10 ya, yang di Wita udah sampai jam 12. Kemudian kita akan jumpa lagi nih di event Oktober. Ya, cepet lah. Biasanya lama kan. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk pertemuan malam hari ini kita cepat karena beberapa pertimbangan buat dari Wita juga yang sangat ini gitu. Kalau bisa ada pertanyaan boleh nanti di follow saya di Instagram boleh juga. Kemudian jangan jangan terlalu banyak spam ya kawan-kawan ya. Jadi spam pertanyaannya boleh satu-satu kayak gitu. Saya sering buat quiz juga nanti di Instagram. Setiap hari Minggu saya akan pasti buat quiz. Ini yang Instagram saya boleh nanti di follow kayak gitu kawan-kawan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih udah berhadir di acara ngebaso event September ini. Semoga kawan-kawan juga bisa menyerap apa yang saya sampaikan kayak gitu. Nanti mungkin next ya, untuk di next kita akan mungkin dari pihak Jago SN menggratiskan semua pembahasan untuk next, menggratiskan semua pembahasan kayak gitu. Oke, thank you semuanya, terima kasih udah bergabung ya, terima kasih udah bergabung. Saya berharap kawan-kawan juga bisa menyerap. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan semangat pagi dan salam sejahtera. See you.